Saat ini kita mereview Backlash Premium Live Event dari St. Louis, Missouri, kandangnya Randy Orton dengan main event match Randy Orton vs John Cena for the last time, guys ya, one last time. Dan bisa saya bilang di awal kalau Backlash 2025 adalah Backlash yang cukup memuaskan. Backlash dengan kualitas yang membuat kita merasa cukup terhibur dengan sajian-sajian yang ada. Walau ada kekurangan di beberapa tempat yang saya rasa membuat acara Backlash ada poin ngantuknya. Dan endingnya jelas membuat banyak orang agak kesal, guys ya, dengan apa yang terjadi. Cuma kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di SmackDown dan Monday Night Raw, pasti mungkin merasa ya oke-oke aja lah ending yang terjadi di Backlash St. Louis 2025. Kita bahas lengkap di review kita di channel Gilang Gulat. Seperti kita ketahui, match Backlash ada 5 dan hampir semua matchnya memuaskan sajiannya. Semua cerita yang diberikan nge-build up untuk match selanjutnya, cerita selanjutnya yang pasti menuju ke event yang lebih besar. Seperti prediksi saya di Backlash kali ini, prediksi saya salah satu, guys ya. Jadi saya berpikir Becky akan new champion, tapi ternyata Lyra masih bisa retain. Tapi di prediksi saya bilang kalau saya ingin banget Lyra menang, tapi saya memprediksi Becky yang menang, guys ya. Ternyata tidak, Bayley datang pun tidak di sini. Dan itu pasti mengecewakan bagi sebagian orang yang terlalu berekspektasi dengan apa yang terjadi. Seperti yang saya sering bilang, ekspektasi kepada event seperti Backlash itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi siap-siap kecewa kalau ekspektasinya terlalu tinggi. Bahkan di event sebesar WrestleMania pun kita tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi. Lupakan saja WrestleMania, guys ya. Backlash kali ini bisa dibilang event yang cukup memuaskan di standar premium live event sekelas Backlash. Gitu aja sih. Kita bahas dari match yang pertama kita, opening yang cukup banger, yaitu Fatal 4-Way US Championship Match. Fatal 4-Way Triple Threat tidak pernah mengecewakan kalau saya bilang, guys ya. Ada sih beberapa poin di masa lalu mengecewakan, tapi belakangan ini match multi-man selalu memuaskan, termasuk match satu ini. Apalagi dari masing-masing dari mereka ini punya story-nya, guys ya. Kita tahu story kuat antara Drew McIntyre dan juga Damian Priest terjadi di sini. Rematch yang pasti didapatkan oleh Lennart lawan Jacob Fatu juga terjadi di sini. Tapi masing-masing mereka juga saling menghajar karena mereka ingin mendapatkan US title dari Jacob Fatu. Tapi apa boleh buat, Jacob Fatu masih retain. Kalau kita ngomong kualitas matchnya cocok banget, layak banget menjadi match opening. Gak mungkin jadi main event, guys ya, karena main event jelas untuk yang punya kandang, yaitu Randy Orton. Pemilihan yang tepat, good decision untuk membuat match ini jadi opening dan sangat-sangat dinamis terjadi. Fast pace-nya sangat terasa, tidak ada rem, adanya cuma ngegas terus, guys ya. All gas, no breaks dari apa yang Jacob Fatu lakukan di hari ini. Cuma poin penting dari story hari ini adalah kelanjutan cerita Solo dan Jacob Fatu. Karena Solo membantu Jacob Fatu yang hampir di elbow drop oleh LA Knight di meja komentator. Padahal Jacob Fatu bilang gak mau bantuan Solo dia, guys. Dia aja masuk entrance aja sendirian. Berarti dia gak tahu Solo datang hari ini, guys. Jacob Fatu mau ngurusin ini sendiri. Pas Solo kemarin di SmackDown bilang kita ada plan, kita harus pikir plan, Jacob Fatu gak peduli dengan plan itu. Jacob Fatu mau ngurusin sendiri karena dia bisa, guys. Cuma di titik poin elbow drop dari LA Knight ke meja komentator, Jacob Fatu mau jadi korbannya. Itu titik dimana Jacob Fatu bisa aja kena kalau gak ada Solo, guys. Jadi kehadiran Solo juga cukup membantu sebenarnya, walaupun Fatu merasa dianya bisa ngurusin sendiri. Sepanjang match memang Jacob Fatu terkesan bisa banget ngurusin sendiri, bisa banget ngalahin 3 orang ini, guys, dengan kekuatannya sendiri. Tapi di poin dimana dia mau di elbow drop oleh LA Knight, kayaknya udah susah tuh. Untung ada Solo membantunya. Tapi Solo mau diatasi oleh LA Knight, tiba-tiba kita punya orang baru debut di WWE. Orang yang sudah lumayan dikenal di dunia independent wrestling. Namanya cukup dikenal di New Japan. Pernah muncul di AEW dalam sebuah story tambahan, guys ya. Jeff Cobb lah orangnya. Boleh nanya, Jeff Cobb siapa sih, bang? Pegulat independen aja, sesimpel itu, guys ya. Tapi karakter Jeff Cobb yang saya tahu waktu saya menonton AEW, Jeff Cobb ini di build up kurang lebih sama kayak Jacob Fatu, guys. Jacob Fatu memang terkesan kayak garang banget, gak bisa berhenti menghajar, agility luar biasa, fast pace. Jeff Cobb tuh kurang lebih, guys.
Namanya agak susah tuh, Jacob sama Jeff Cobb gitu. Sama-sama Jacob namanya guys ya sebenarnya. Jadi Jeff Cobb ini kurang lebih sama kayak Jacob Fatu, sama kayak Bronson Reed, cuma badannya emang nggak lebih besar. Tapi kekuatannya, karakternya seperti itu guys. Terlihat di sini kedatangan Jeff Cobb menghajar LA Knight itu membuat bingung Jacob Fatu. Pertama, Jacob Fatu kan kesal karena dia nggak butuh bantuan Solo. Walaupun Solo sangat membantu di sini. Kedua, Jacob Fatu bingung siapa ini yang dibawa Solo. Berarti Solo nggak ngasih tahu Jacob Fatu kalau ada Jeff Cobb ini orang. Nah itu cerita tuh guys. Jacob Fatu pasti marah, Solo ganggu, dan Solo bawa siapa orang ini nggak dikenal. Berarti Solo sudah dapat orang yang tipikalnya sama dengan Jacob Fatu. Jacob Fatu mungkin akan merasa diduakan. Jacob Fatu akan merasa mungkin Solo nggak butuh dia lagi. Apalagi Solo mungkin merasa dia punya Jeff Cobb. Buat apa Jacob Fatu? Dia punya rencana nih. Solo Sikoa nih dari segi cerita. Dan kita akan dapat jawaban itu. Siapa ini Jeff Cobb dari sisinya Solo? Solo dapat Jeff Cobb dari mana untuk ceritanya guys ya. Kita akan saksikan di SmackDown guys. Mungkin nggak langsung dapat jawaban, tapi kita dapat cerita itu. Kalau tanggapan saya, kedatangan Jeff Cobb ya oke lah. Memberikan sebuah surprise yang mantap, kelanjutan cerita yang jelas, dan elemen tambahan untuk menguatkan Jacob Fatu dan juga Solo. Tapi kita tahu kedatangan Jeff Cobb itu salah satu dampak dari pemecatan kemarin. Dipecat-pecatin orang, datangin orang lagi. Jeff Cobb dari New Japan, debut dia di SmackDown hari ini. Saya pikir di Watchalong saya ngomong juga tidak perlu ada elemen Jeff Cobb sebenarnya. Match-nya sudah mantap banget. Hempasan Damian Priest ke Drew McIntyre ke meja yang ada di bagian penonton. Itu kayak ngasih kita kenapa nggak Street Fight Sin City ada momen ini gitu loh. Kenapa momen ini cuma dikasih di Backlash, momennya Drew McIntyre sama Damian Priest ini. Momennya di Backlash dan bukan match one on one mereka gitu loh guys. Kenapa nggak dari Street Fight kemarin dikasih momen ini untuk Priest sama Drew McIntyre? Dengan Drew McIntyre dihantam Priest ke meja di sana, ini menyelesaikan mereka di Fatal 4-Way ini. Sisanya dengan tinggal Elena sama Jacob Fatu begitu. Dan kehadiran Jeff Cobb jelas membuat kita bertanya-tanya, apakah WWE mau mengulang konsep Solo punya antek baru lagi gitu loh. Solo kan udah pernah kan ya pakai konsep ini, mendatangkan orang dari luar menjadikannya antek dia gitu loh. Sekarang Tama Tonga Tonga Loa cedera, Solo nyari orang baru untuk nambahin ke timnya dia ini, ke keluarganya dia ini. Dan kalau kita tarik ke keturunan, Jeff Cobb itu bukan Samoan guys. Saya udah baca tadi. Jeff Cobb itu blasteran Filipina. Tapi ibunya tuh Guam, orang Guam, dan dia lahir di Hawaii. Mungkin koneksinya dia keluarga tiri kali ya. Keluarga jauh Anoa'i kali guys. Atau dianggap saudara karena bentukannya Samoan padahal Filipina. Nah ini yang kita perlu pertanyakan. Kaitannya Solo ke Jeff Cobb apa? Dan Jeff Cobb ini sekali lagi mirip dengan karakter Jacob Fatu. Interesting story yang kita akan dapatkan. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Nanti Jeff Cobb sama Solo ini apakah nanti Solo akan nambah orang lagi gitu? Terus nanti Tama Tonga Tonga Loa gabungnya ke Jacob Fatu apa gimana gitu? Apakah Jeff Cobb ini akan lebih mengabdi kepada Solo daripada Jacob Fatu kepada Solo sebelumnya? Karena kan Solo merasa ketika Jacob Fatu nggak I love you Solo secara banyak-banyak sebelumnya, mungkin Solo butuh yang saya butuh harus cari orang baru yang I love you saya gitu. Ini rencana Solo guys. Jelas WWE membuild up rencana Solo untuk menjatuhkan Jacob Fatu. Cuma belum kelihatan. Masih sebatas Solo dapat orang baru yang mungkin rencananya ngomong ke Jacob Fatu ini bagian dari ya menguatkan keluarganya aja gitu. Apakah WWE akan memecat Tonga Loa dan Tama Tonga setelah karena Jeff Cobb dimasukin? I don't know guys. Karena kita tahu formulanya TKO, masukin orang, ngeluarin orang. Masukin orang, ngeluarin orang begitu. Sekali lagi saya bisa bilang kalau tanpa Jeff Cobb hadir di Backlash pun matchnya sama sekali tidak mengurangi kualitasnya. Matchnya tetap mantap, bagus, dan memuaskan, cocok jadi opening. Dan retain Jacob Fatu. Saya rasa Jacob Fatu lawan Solo akan terjadi di SummerSlam dan build up-nya akan berjalan terus minggu demi minggu. Kita bahas ke match selanjutnya. Match selanjutnya Intercontinental Women Title Match Lyra Valkyria dan Becky Lynch. Matchnya mantap juga guys. Kalau nggak ada Fatal 4-Way tadi, match ini cocok jadi opening guys. Tapi sayangnya memang ada Fatal 4-Way dan Fatal 4-Way juga bagus di sini guys. Lyra Valkyria, Becky Lynch ngasih tahu ke kita kalau mereka juga layak dipertimbangkan jadi match yang keren di Backlash tahun ini. Saya cukup puas dengan apa yang mereka sajikan di sini. Becky Lynch pun bisa mengimbangi Lyra Valkyria sebagai mentor dia guys ya dalam real life. Lyra Valkyria sama Becky Lynch bisa sangat bisa memberikan kualitas premium live event match, bukan match kualitas Monday Night Raw.
Tapi kalau kita bandingin dengan match Lyra lawan Dakota, saya lebih suka ya. Jujur saya lebih suka yang Dakota sama Lyra Valkyria. Salah satu yang mengurangi sedikit lah menurut saya kualitas dari match ini adalah roll up kemenangan dari Lyra. Tapi masuk akal guys. Memenangkan Lyra dengan roll up itu meninggalkan Becky dengan kekuatan yang ada. Kekuatan yang penuh menurut saya guys ya. Becky tetap masih terasa kuat karena storynya Becky ke Bayley. Ekspektasi kita ada Bayley di sini musnah ketika Bayley nggak datang. Sepertinya memang Bayley disimpan hanya untuk muncul di Monday Night Raw mungkin guys ya. Atau bahkan di Money in the Bank, I don't know guys. Tapi yang jelas Bayley tetap akan dilibatkan dalam feud ini. Dan ternyata bukan di Backlash munculnya. Cara-cara heel yang dilakukan Becky di match ini cukup menekankan posisi dia yang melakukan cara apapun untuk memenangkan matchnya. Sampai dia di roll up pun dia masih disarmor Lyra Valkyria sampai mau dilepasin sama petugas guys. Ini menunjukkan betapa kuatnya Becky. Ini menunjukkan kemenangan Lyra itu bisa dibilang beruntung aja gitu loh di pikirannya Becky. Mungkin Becky akan minta rematch. Mungkin saja guys. Ini nggak sesuai dengan prediksi saya kemenangan Lyra. Karena saya berpikir Becky menang. Memilih Becky menang gitu loh. Tetapi saya senang sekali. Seperti di prediksi saya bilang juga, saya senang kalau Lyra menang. Karena itu yang saya pengen. Lyra tetap menang untuk mempertahankan posisi sebuah title di mid-card women's division. Biar Becky sama Bayley mungkin bisa ngurusin dari segi storyline gitu. Tapi belum tahu guys, bisa jadi minta rematch dan mungkin Becky akan tetap menang Intercontinental. Untuk Backlash kita dikasih retainnya Lyra Valkyria dan semakin meningkatkan sedikit lah prestisiusnya title Intercontinental karena dipertahankan melawan Becky Lynch. Itu yang saya lihat. Lyra juga performanya bagus di sini, Becky mengimbangi dengan sangat mantap. Ini menjadi match yang cukup memuaskan bagi saya di match kedua Backlash 2025. Setelah ini apa Lyra? Saya masih ekspektasi Lyra mungkin akan masih berkutat dengan Becky dan Bayley ini guys. Kayaknya. Sampai nanti WWE nge-build up seseorang women's untuk ngincar Lyra Valkyria. Atau mungkin di Raw besok sudah ada nih orang baru yang akan ngincar Lyra Valkyria. Saya ngomong di Watchalong kayaknya orang yang berpotensi mengincar title-nya Lyra adalah orang dari call up NXT yang woman. Mungkin Roxanne, mungkin Julia, atau mungkin siapa ya guys ya. Yang mungkin akan ngincar itu. Karena Dakota yang saya harapkan mengincar udah dilepas WWE. Cewek-cewek yang tersisa Natalia, Maxine, Zoe kayaknya agak susah gitu loh. Raquel, Liv Morgan masih megang title tag team. Masih belum kelihatan guys. Masih belum kelihatan. NXT kayaknya. Match selanjutnya, match Dominic Mysterio anak haram yang sudah di-cheers oleh penonton melawan Penta El Zero Miedo. Sesuai prediksi saya, si Dominic tetap retain di sini. Matchnya sesuai dugaan impresif apa yang dilakukan Penta. Cuma kita mendapatkan sebuah fakta yang cukup jelas di sini guys ya. Kalau memang ini masa di mana Dominic di-cheers sebagai heel. Dominic udah lewat, sekarang Dominic di-cheers. Cheersnya Dominic bukan tanpa alasan. Cheersnya penonton ke Dominic karena performanya Dominic bagus di match ini. Harusnya Penta dapat cheers itu, tapi Penta tetap dapat cheers, cuma lebih kenceng ke Dominic cheersnya guys. Agak aneh sih melihat itu karena heel-nya Dominic, babyface-nya Penta. Harusnya orang lebih mendukung Penta, tapi semuanya mendukung Dominic di sini. Banyak lah, mayoritas mendukung Dominic di sini guys. Agak canggung saja, agak aneh aja melihatnya, tapi itu tidak mengganggu atau merusak kualitas dari masing-masing mereka yang bertanding di match ini. Saya enjoy dengan match ini. 3 match pertama sangat memuaskan. 3 match pertama sesuai ekspektasi, impresif dan menghibur. Cuma finish dari match ini ya kita coba ambil ke bagian ending. Carlito datang mengalihkan wasit, membuat JD sama Finn Balor bisa menghajar Penta. Mau hajar Penta. Tapi Finn Balor inisiatif guys. Harusnya bisa aja tuh. JD udah megang Penta nih. Bisa aja Finn Balor langsung nonjok. Tapi Finn Balor inisiatif. Inisiatifnya apa? Mau ngambil kursi. Buang-buang waktu dong. Carlito udah gak bisa lagi tuh megang wasit cukup lama. Pas sudah pegang kursi mau mukul Penta, wasit lihat diusir lah itu. Diusir lah semua itu. Keluar. Tapi pas sebelum ngusir Penta sempat jumping di atas wasit tuh guys. Diving di atas wasit. Oh itu mantap banget guys. Tapi yang dihantam kali itu sama JD doang. Sementara Finn Balor bisa menghindar. Nah saat Finn Balor ngalihin wasit, El Grande Americano datang lagi-lagi mengganggu Penta. Sama seperti Raw sebelumnya, ganggu Penta deh guys ya. Dan ini membuat Dominic bisa memenangkan match dengan Frog Splash. Kekalahan Penta memang bisa dibilang dengan gangguan dan Penta masih bisa dibilang kalah tapi tetap kuat. Dan Dominic tetap retain sesuai ekspektasi karena masih story-nya is about Finn Balor. Nah, kalau kita ambil dari sisi yang TJD nih guys ya. Di sisi TJD kita melihat bagaimana Finn Balor kayaknya pas yang ngambil kursi itu pura-pura guys. Dia nggak pengen Dominic retain di sini.
kalau saya bilang. Ini bagian dari bom waktunya Finn Balor yang akan tinggal nunggu meledak doang. Finn Balor satu-satunya yang tidak terlihat senang melihat Dominic retain di sini. Miskomunikasi memang tidak terjadi secara masif guys ya. Cuma inisiatifnya Finn Balor yang terlihat kayaknya sengaja ini menurut saya itu yang jadi bumbu berikutnya untuk Finn Balor mengincar Dominic next time. Tetap prediksi saya sesuai seperti yang pernah bilang sebelumnya, ini kayak akan mengarah ke Finn Balor yang diusir oleh Dominic dan teman-temannya keluar TJD. Mungkin begitu. Dan akan mengubah Finn Balor menjadi babyface. Kenapa bukan Dominic bang babyface-nya? Karena kan Dominic tinggal turn babyface aja, penonton pasti suka karena penonton nge-cheers dia. Bisa itu ngarah ke situ. Tapi menurut saya WWE nunggu dulu nih, mungkin ngelihat dulu bagaimana animonya Dominic ini apa sementara atau bisa dipegang permanen. Jadi mungkin WWE memutuskan untuk men-turn face-kan Dominic dan men-stay heel-kan si Finn Balor mungkin guys ya. Mungkin arahnya begitu guys ya. I don't know, let's see keputusan apa yang akan diberikan Triple H untuk pecahnya Judgment Day ini. Banyak kemungkinan, banyak fantasi booking yang akan terjadi, tapi kita nunggu aja guys, sabar aja. Bom waktu itu akan meledak guys ya, meledak. We'll see. Match berikutnya, match paling kurang di Backlash 2025. Memang saya nggak terlalu ekspektasi tinggi match ini guys, sama sekali malah nggak punya ekspektasi apa-apa. Jadi saya menganggap ya udahlah match ini cepat selesai aja. Tapi beberapa hal yang saya prediksi tidak terjadi. Yang pertama, Gunta menggunakan sleeper hold-nya dengan maksimal. Itu tidak terjadi. Kedua, Pat McAfee harus ditandu keluar untuk off-kan dia dari WWE. Tidak terjadi. Ketiga, ekspektasi brutalnya Gunta ke Pat McAfee. Tidak terjadi guys. Ekspektasi itu tiga ya, mostly tentang Gunta yang brutal ke Pat McAfee aja. Itu tidak kita dapatkan secara maksimal guys. Tidak kita dapatkan secara maksimal. Padahal kita butuh itu. Saya kira dengan WWE memberikan Pat McAfee sebuah match di Backlash, itu cara WWE untuk membuat Pat McAfee dari segi storyline off. Jadi harusnya dia pingsan sampai nggak bisa lagi bangkit lagi dan harus ditandu keluar atau mungkin dia dibopong keluar sama petugas medis. Itu yang saya pikirkan. Tapi itu tidak terjadi. WWE kasih momentum ketika Pat McAfee udah kalah, Gunta langsung pergi, nggak menghajar lagi. Pat McAfee sama Michael Cole ya selebrasi aja gitu, karena kayak perpisahannya Pat McAfee kemungkinan besar guys ya. Menurut saya tidak memuaskan. Endingnya tidak memuaskan. Matchnya biasa saja. Dan saya ngantuk saya. Saya tidak merendahkan Gunta guys ya. Tapi WWE ngebukingnya nggak bagus aja kalau saya bilang. Untuk match ini. Bisa ada potensi untuk bikin match ini bagus tuh banyak cara guys ya. Dengan cara Pat McAfee mungkin bisa melawan lebih besar. Kebrutalan Gunta yang mungkin lebih kenceng, lebih keras gitu loh. Tapi itu tidak terjadi. Nah, elemen Michael Cole lah yang membuat ada sedikit excitement yang kita dapat dalam match ini, di mana Michael Cole sempat pegang kakinya Gunta untuk membuat Gunta hampir kalah di situ. Michael Cole pernah mau tarik si Gunta, mau dikasih aja, tapi Pat McAfee menghalanginya gitu loh. Dan saya yakin banyak yang kecewa, apalagi bocil-bocil yang berharap return Goldberg. Saya sih ada ekspektasi itu, karena saya sempat ngomong juga di Gula Talk ada rumor itu. Tapi saya bilang sekali lagi, saya tidak ada ekspektasi apa-apa, mencoba untuk menghilangkan ekspektasi saya guys. Tapi tetap saya ada berpikir, kayaknya bisa aja Goldberg karena masuk akal banget Goldberg datang tuh. Saya ngomong di Watchalong, Jeff Cobb udah ada, kayaknya WWE nggak mau ngasih lagi di sini gitu loh. Mungkin memang schedule-nya ada schedule niat WWE mau datangin Goldberg mungkin, tapi mungkin bukan di Backlash guys, karena Backlash itu about Randy Orton one last time versus Cena kali guys. Goldberg terlalu besar untuk Backlash, paling mungkin gitu ya. Dia optimis atau positive thinkingnya saya aja guys. Beberapa poin yang kita patut acungi jempol, di mana chopnya Gunta ke Pat McAfee terima itu dengan kuat guys ya. Spesialnya kehadiran Pat McAfee untuk match lagi itu juga salah satu yang menjual dari match ini. Kemenangan Gunta memang dibutuhkan oleh Gunta, karena Gunta kemungkinan besar akan dapat feud jelas di SummerSlam guys. Jadi kita harus nunggu nih, Gunta disiapkan untuk apa. Jangan-jangan Money in the Bank. Cuma tetap aja saya ngerasa agak ada yang kurang gitu. Kayak Gunta tuh belum terlihat kuat yang saya bayangkan gitu dalam match ini. Potensinya untuk membuat Gunta kuat tuh gampang banget sebenarnya. Karena Pat McAfee ini ya dihajar lebih maksimal aja daripada yang kita lihat di Backlash ini guys. Tapi itu tidak didapatkan, itu tidak terjadi sesuai dengan harapan saya. Itu aja sih. Dibandingkan 3 match yang banger semua, yang bagus semua, dikasih match ini kayak pissing breaknya kita gitu. Kayak mau pipis, mau masak dulu, mau beli nasi uduk aja boleh guys. Masih tetap bisa mendapatkan Backlash yang seru gitu. Kalau saya bilang.
Nah saya udah ngomong juga di prediksi, harusnya match ini di Raw aja bisa match ini di Raw aja sebenarnya guys. Tapi kan kayaknya Triple H atau WWE mau ngasih biar Pat McAfee dapat spot besar sebelum dia off gitu aja. Dan juga untuk segi bisnis Pat McAfee mungkin lebih menjual daripada match Chelsea Green mungkin atau match tag team. Ya it's okay lah kalau kita pikir dari segi bisnis. Dan saya pun tidak terlalu kecewa sebenarnya. Walaupun saya rasa kurang, endingnya kurang, brutalnya kurang, aksinya juga kurang. Sampai kita ke match pamungkas kita malam ini. Match Cena versus Orton one last time. Cena retain karena ada drama R-Truth. R-Truth ini banyak yang bertanya-tanya, banyak yang kaget, apaan R-Truth keluar? Saya bisa memprediksi teman-teman yang bilang kok tiba-tiba R-Truth itu yang mungkin nggak nonton episode SmackDown secara full. Jadinya merasa kalau ngapain kok tiba-tiba R-Truth. Nah kalau kita lihat di episode SmackDown beberapa episode SmackDown sebelumnya, banyak segmen backstage. Kayaknya sekali ya, setiap episode sekali segmen backstage menuju Backlash ini, di mana R-Truth mengungkapkan dan menyatakan kalau dia mendukung Cena, childhood hero-nya. Konsisten dia mau dukung Cena walaupun sama Jimmy ya. Jimmy coba kayak ngingatin Cena tuh udah kayak gini, udah nggak bisa kayak gini gitu. Udah nggak patut lah untuk diidolai. Tapi R-Truth kayak bersikeras, idola saya. Yang ini connect ke Randy Orton mau pancake Cena. Pancake di build up seolah-olah sebuah gerakan yang bisa dibilang mematikan, gerakan yang akan membuat pegulat cedera, sama kayak pile drivernya Kevin Owens. Pancake di build up seperti itu guys di sini. Nah, datangnya R-Truth menyelamatkan childhood hero-nya itu masuk, terkonek sebenarnya. Walaupun saya jujur tidak ekspektasi ada R-Truth guys. Walaupun ada yang bilang kayaknya R-Truth bisa keluar, kayaknya sulit deh R-Truth keluar. Ternyata memang bener WWE main itu guys. WWE main ke arah R-Truth ini di Backlash ini. R-Truth jadi penentu kekalahan Randy Orton. Tapi yang paling menentukan bukan R-Truth sebenarnya, adalah low blow-nya Cena. Low blow-nya Cena ke Orton, Cena bisa menghempaskan title ke kepala Orton dan bisa menang match ini. Konsep Cena menang dengan menghempaskan title ke kepala orang itu akan di-build up sampai Cena lepas titlenya kalau saya bilang. Sampai mungkin Cena lawan orang yang pernah dia kalahkan yaitu Cody, dan Cody udah tahu harus menghindar dengan pukulan itu, dengan cara itu. Strategi Cena akan terus begitu terus guys. Untuk menunjukkan kalau dia bisa menang curang, bisa mempertahankan titlenya dengan heel style. Itu yang mungkin kita dapatkan di setiap matchnya John Cena untuk mempertahankan titlenya. Nah, elemen-elemen yang terjadi dalam match ini sebenarnya cukup solid. Mereka di pertemuan terakhir mereka mau ngasih kita performa yang maksimal yang bisa mereka lakukan di bukan masa prima mereka guys. Patut kita acungi jempol apa yang Orton bisa lakukan, apa yang Cena bisa lakukan di masa tuanya mereka ini, di masa veterannya mereka ini guys. Di Backlash saya rasa cukup memuaskan. Kita nggak bisa bandingin match mereka yang keren di masa lalu dengan match ini, enggak. Tapi match ini bisa saya bilang cukup impresif untuk menjadi match terakhir dan bisa membekas di hati saya, di hati penonton menyaksikan mereka bertemu di pertemuan terakhirnya. Elemen wasit yang pingsan-pingsan ini memang strategi dari Cena Hill yang mau coba untuk diskualifikasi. Tapi salah satu momen yang membuat excitementnya besar di match ini. Agak aneh aja lihatnya wasit gampang banget jatuh, gampang banget ditubruk dan pingsan gitu. Tapi itu jadi ada story-nya, jadi dapat dramanya kita dari match ini guys. Dari momen itu gitu. Nah, R-Truth sekarang. Apa yang terjadi R-Truth selanjutnya? Saya pernah ngomong soal ini dan saya pernah sudah memprediksi juga. Kayaknya memang akan ada momen di mana Cena menghajar R-Truth abis-abisan. Akan ada momen itu. Saya pernah ngomong sebelumnya. Cuma dengan adanya yang terjadi di sini, mungkin ada yang bilang juga di chat, kayaknya R-Truth sama Cena tuh akan dihadapkan dalam sebuah match yang jelas gitu loh. Kita kan tahu Cena akan muncul di Saturday Night Main Event, dan main eventnya disebutkan Logan Paul lawan Jey Uso, bukan main event nih. Kayaknya matchnya udah diumumkan Jey Uso lawan Logan Paul. Kayaknya itu main event deh. Nah, kehadiran Cena mungkin spesial aja, akan ada segmen sama R-Truth atau mungkin akan lawan R-Truth gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi match yang di Saturday Night Main Event akan tidak besar lah untuk Cena karena bilangnya cuma 1 minggu atau 2 minggu gitu. 2 episode doang gitu. Sangat semangat saya menantikan apa yang kelanjutan untuk lawan-lawannya Cena ini. Ada yang bilang rematch bang. Nggak masuk akal kalau rematch. Kenapa nggak masuk akal? This is one last time. Kredibilitas WWE akan jauh berkurang kalau one last time akan menjadi 2 kali. Oke. Ini Cena masa terakhirnya. Dia harus bergantian lawan orang karena sebulan tuh paling dia cuma sekali doang matchnya.
Jadi kita harus manfaatkan tuh untuk memberikan orang lain lagi lah kesempatan untuk lawan Cena, biar dapat promo masa promonya, biar dapat ceritanya yang lebih menjual lah tuh untuk Cena ke depannya gitu. Jadi kalau ditanya kemungkinan gimana Cena mungkin akan lawan R-Truth. Nah, untuk Orton gimana nih? Nah, kalau saya ditanya Orton gimana bang setelah ini? Kayaknya Orton mungkin off dulu. Nggak lama, dia kan bukan part-timer ya sebenarnya, tapi dia veteran yang kalau muncul ya nggak harus tiap minggu. Setelah dia selesai cerita biasanya nggak muncul lagi. Nah, Orton mungkin akan off dulu, atau kalau memang WWE mempersiapkan Orton untuk sebuah match lagi, mungkin di SummerSlam kali, dan dapat lawan baru di wilayah SmackDown, atau mungkin di draft nanti kalaupun ada draft, Orton akan dipindahkan ke brand lain. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi. Nah, kemenangan Cena memang dia harus dapatkan di sini guys ya. Dia harus mempertahankan title-nya, dia harus pegang ini ya paling enggak 2 atau 3 bulan guys. Menjalankan misinya. Jadi misinya Cena untuk mempertahankan title sampai dia pensiun, memang mungkin prediksi saya tidak akan terlaksana. Tapi setidaknya dia menjalani beberapa match yang dia menangkan lah defense title-nya untuk membuktikan kalau misi dia masih bisa berjalan gitu loh. Mindset saya untuk Cena kayak gitu. Menurut saya Backlash adalah premium live event yang cukup seru, memberikan excitement yang saya harapkan dari sebuah premium live event after WrestleMania yang kelas B. Kita nggak bisa berharap Backlash itu akan sebesar WrestleMania, nggak mungkin guys ya. Backlash hanya bagian dari premium live event untuk melanjutkan cerita, untuk memperkuat cerita-cerita yang akan dipertandingkan di event yang lebih besar. Dan seperti yang saya bilang, semua matchnya cukup memuaskan kecuali Gunther dan juga Pat McAfee. Kalau ditanya match terbaik menurutmu apa bang? Jelas opening guys. Bukan berarti match Orton sama Cena jelek guys ya. Bagus juga, bagus banget. Tapi saya lebih senang dengan apa yang terjadi di opening aja gitu. Kayak rasanya itu lebih padat aksinya. Story-nya mengalir dengan bagus untuk masing-masing feud yang ada, dan elemen kelanjutan cerita Solo dan Jacob terasa lebih jelas arahnya. Sekali lagi saya bisa bilang Jeff Cobb tuh sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa, tapi jelas nambah excitement, nambah kualitas dari keseluruhan yang terjadi di match Fatal 4-Way tadi. Teman-teman punya favorit juga yang lain? Silakan komen di bawah guys. Dan apa momen terburuk kalian dari Backlash? Silakan komen di bawah. Kita ketemu lagi untuk build up selanjutnya menuju Saturday Night Main Event. Dan tetap support channel Gilang Gular bagaimanapun caranya yang bisa kalian lakukan. Gracias.